Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muttafaqun alaih. Jemaah sidang salat zuhur, saudara musliman rahimakumullah. Pada kesempatan kultum zuhur kali ini saya akan sampaikan dengan tema makna hijrah yang sebenarnya serta hikmah hijrah. Hijrah secara lughah hijrah lughatan artinya adalah al-intiqal atau al-khuruj, yaitu keluar atau meninggalkan. Namun al-hijratu fil Islam maknaha istilahan ia al-khuruju ay al-intiqalu min daril Islam wa daril harbi ila daril Islam, min daril kufri wa daril harbi ila daril Islam. Yang disebut hijrah di dalam istilah Islam adalah keluar dan meninggalkan atau berpindah dari negeri kufur dan negeri penuh peperangan menuju negeri yang Islam atau keselamatan. Namun secara syar'i Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, beliau menyatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Muslim adalah orang yang muslim lainnya tidak tersakiti oleh lidah dan tangannya. Kalau kita mengaku muslim, ya muslim ada bertingkat-tingkat. Ada muslim yang baik, ada muslim yang tidak baik. Muslim yang tidak baik bisa disebut dengan munafik atau fasik. Ya, apa muslim yang baik? Muslim yang baik adalah jika muslim-muslim lainnya yang ada di sekitar dirinya tidak tersakiti oleh lidah dan tangan kita, maka kita disebut muslim yang baik. Kemudian wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, orang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Tentu yang dimaksud menuju dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Ya rahimakumullah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah, beliau diangkat menjadi Rasul usia 40. Lalu kemudian mulai beliau menyampaikan dakwahnya kepada para sahabatnya bahwa saya telah diangkat oleh Allah sebagai Rasul membawa risalah begini dan begini. Maka yang menerima hanya segelintir sahabat, sedikit di awal-awalnya. Bahkan ketika mulai banyak disadari dan diketahui oleh kebanyakan penduduk, apalagi para penguasa di tempat itu di Mekah, Rasul mulai banyak tekanan, intimidasi, teror sampai kepada penganiayaan dan kezaliman. Sehingga sangat sulit beliau mengembangkan dakwah di Mekah sampai berjalan 13 tahun. Nah, Rasulullah kemudian berpikir, ini harus hijrah ini. Artinya keluar dari tempat yang penuh kesulitan menuju tempat yang kemudahan dalam rangka beribadah dan berdakwah. Ibadah kepada Allah dan menyerukan dakwah Islam kepada sesama. Pada tahun ke-12 tahun kenabian, datang serombongan jamaah haji dari Madinah, jamaah haji dari berbagai wilayah penjuru, salah satunya yaitu dari Madinah. Dari Madinah ada 12 orang. Lalu setelah melakukan haji lalu berinteraksi dengan penduduk Mekah,
orang Madinah mendengar di situ cerita-cerita, namanya berinteraksi pasti banyak cerita bahwa Rasul akhir zaman sudah diutus. Maka kemudian mereka datang menemui Nabi, lalu bersaksi dan bersyahadat masuk Islam, lalu mendengarkan dakwah Nabi. Ketika mau pulang, mereka menawarkan kepada Nabi agar Nabi dengan para sahabatnya yang di Mekah mengalami intimidasi, teror, kekerasan, kezaliman, penganiayaan, agar kiranya hijrah saja ke Madinah, negeri yang aman dan damai. Tapi Nabi tidak serta-merta mengiyakan dan menerima, karena memang sahabat Nabi di Mekah sudah ratusan orang, sementara orang yang menawarkan baru 12, dan Nabi ingin melihat keseriusan mereka. Jika 12 orang itu nanti membantu orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah jumlahnya ratusan, mana bisa, karena orang yang hijrah harus makan, itu bukan sehari 2 hari, bagi butuh tempat tinggal dan lain-lain, kebutuhan hidup banyak. Maka Nabi kemudian menyarankan, kalian kembali saja dulu ke Madinah, sampaikan kepada penduduk Madinah, dakwahkan bahwa agama Islam yang dibawa Rasul akhir zaman sudah ada, sudah diutus. Lalu kemudian akan kami bantu dikirimkan sahabat sahabat untuk membantu mengajarkan membaca Mus'ab bin Umair, itu membaca Al-Quran selama 1 tahun di Madinah. Nah, pada tahun berikutnya, tahun ke-13 kenabian, berangkat lagi rombongan haji dari Madinah, di mana jumlah umat Islam di Madinah sudah ratusan orang. Kemudian yang berangkat haji pada masa itu adalah 73 orang. Lalu kembali menemui Nabi dan menyampaikan keseriusannya dalam menawarkan jasa untuk Nabi dan para sahabat di Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Kami siap membela Allah, Rasul, Islam, dan saudara kami Muslim, serta membela dakwah dengan harta sampai nyawa. Akhirnya setelah Nabi melihat keseriusan mereka, Nabi pun memerintahkan sahabat sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, di malam hari melakukan hijrah sembunyi-sembunyi. Satu-satunya sahabat yang hijrah terang-terangan dan di siang hari dan sendirian adalah Umar bin Khattab. Ketika orang-orang Mekah menyadari bahwa banyak sahabat Nabi yang sudah pada tutup pintu, nggak keluar-keluar lagi, ternyata sudah tidak berpenghuni, rumahnya sudah pindah. Dan orang Mekah mulai ketar-ketir ketakutan, jangan-jangan nanti di Madinah mereka menyusun kekuatan untuk membalas dendam. Umar waktu itu menemui tokoh-tokoh kafir Quraisy, diantaranya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan yang lainnya. Sambil dipegang janggutnya, jenggotnya satu-satu, saya besok pagi jam sekian mau berangkat ke Madinah melalui jalan Anu. Kalau kalian mau cegat saya silahkan, tapi ingat, jika kalian berani cegat saya, maka istri kalian jadi janda, anak kalian jadi yatim. Maka kemudian Umar berangkat hijrah lenggang, tidak ada yang menghalangi, karena memang Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang setiap tahun kalau lomba gulat, kalau sekarang ada istilah gulat bebas, MMA atau UFC, Umar bin Khattab setiap tahun kalau ada lomba gulat tidak pernah terkalahkan. Badannya besar, kekar, kuat, dan ahli strategi dalam bela diri atau perang. Hingga Umar berangkat lenggang. Nabi sama Abu Bakar belum berangkat. Ketika mereka mulai ketar-ketir, orang kafir masih ada harapan, Nabi belum berangkat sama Abu Bakar. Akhirnya mereka bermusyawarah bagaimana caranya menangkap dan membunuh Nabi. Kemudian rumah Nabi dikepung, lalu Nabi oleh Allah diselamatkan, keluar Abu Bakar pada malam itu untuk berangkat hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Saya tidak ingin menceritakan sejarahnya panjang lebar tentang peristiwanya, tetapi ingin saya sampaikan lebih jauh adalah hikmahnya. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 13 kenabian di saat usia Nabi 53 tahun. Bukan karena ingin memperbaiki ekonomi saja, itu bukan tujuan utama, bukan untuk mencari kesenangan dan keuntungan duniawi, tetapi Nabi ingin menyelamatkan ibadah dan dakwah Islam.
di mana di Mekah dengan penguasa yang kafir dan dolim sangat menekan, mengintimidasi berjalannya ibadah serta dakwah. Maka harus mencari kondisi yang lebih baik, yang kondusif untuk melakukan dakwah. Nah, di Madinah itulah kemudian ketika Nabi hijrah ke sana, pertama membangun masjid, lalu kedua mempersaudarakan sahabat dari Mekah yang disebut Muhajirin dengan sahabat dari Madinah yang namanya Ansor. Setelah itu kemudian Nabi didaulat, dipilih oleh penduduk Madinah untuk menjadi kepala negara dan membangun sistem aturan kehidupan. Lalu setelah itu dakwah dan ibadah berjalan lancar, tidak ada kesulitan berarti, sehingga setelah 10 tahun dakwah di Madinah, jumlah umat Islam sudah ratusan ribu orang. Saat itu belum sampai jutaan, penduduknya aja mungkin belum sampai. Lalu pada akhirnya Rasulullah pada tahun ke-10, ada yang menyebut 11 karena memang Nabi di saat itu wafat, tapi tahun ke-10 di bulan Dzulhijjah beliau berangkat haji membawa jamaah 300.000 orang. Sampai masuk pintu kota Mekah, penduduk Mekah melaporkan kepada penguasa Mekah, diantaranya Abu Sufyan saat itu, yaitu bahwa Muhammad datang dengan membawa ratusan ribu orang, jangan-jangan mau membalas dendam. Akhirnya mereka ketakutan, sampai pada akhirnya Nabi sampai di atas bukit di sekitar Ka'bah, karena Ka'bah itu adalah tempatnya di lembah cekungan, di samping kanan kiri depan belakangnya adalah bukit, perbukitan. Nabi berbaris dengan para sahabat, lalu Nabi berpidato, kalian yang ingin selamat kumpullah di Masjidil Haram atau kumpul di rumah Abu Sufyan, jangan halangi kami kalau tidak mau celaka. Pada akhirnya mereka ketakutan karena penduduk Mekah saat itu jumlah sudah kalah dengan jumlah rombongan jamaah yang dibawa Nabi untuk menunaikan ibadah haji. Ketika mereka sudah kumpul di Masjidil Haram dan rumah Abu Sufyan, Nabi turun kemudian berpidato, al yauma yaumul marhamah, hari ini hari penuh kasih sayang. Kami datang bukan ingin membalas dendam. Dulu kalian membunuh kami, dulu kalian merampok kami, dulu kalian menyiksa kami, tapi hari ini kami tidak akan membalas itu semua. Kami maafkan kalian semua, kami kemari mau melakukan ibadah haji. Akhirnya mereka penduduk Mekah yang ada di Masjidil Haram bertakbir dan baca syahadat masuk Islam semuanya. Sementara ada satu orang intel mata-matanya dari Abu Sufyan datang ke rumah Abu Sufyan melaporkan, dan Abu Sufyan bertanya, ngomong apa Muhammad? Kata Abu Sufyan, karena waktu itu belum mengakui Nabi sebagai Rasulullah. Beliau hari ini datang untuk menunaikan ibadah haji dan tidak akan melakukan balas dendam, karena kita semua dimaafkan. Benarkah itu? Benar. Akhirnya Abu Sufyan keluar dengan rombongan orang-orang atau pengikut yang ada di rumahnya, dan mereka menyatakan Islam, berbaca syahadat. Sehingga pada hari itu disebut dengan Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, kemenangan dakwah Islam, kemenangan ibadah kepada Allah, sujud tidak ada lagi yang mengganggu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan bahwa setelah Fathu Makkah, qala sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Kalau kemarin Rasulullah bersabda bahwa hijrah itu meninggalkan apa yang dilarang Allah menuju apa yang diridhoi Allah. Dalam hal itu waktu itu keluar dari Mekah menuju Madinah. Tapi sekarang beliau mengatakan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Maknanya disebutkan dalam syarahnya, la hijrata min Makkah ila ardin ukhra, tidak ada hijrah keluar khuruj min Makkah. Kenapa? Karena wa innaha aili annaha sorot darul Islam, tidak ada lagi keluar hijrah dari Mekah keluar karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Artinya mau sholat, mau dakwah, mau ibadah, nggak ada lagi yang mengintimidasi, nggak ada lagi yang mengganggu. Jadi jamaah rahimakumullah, Nabi sudah mengatakan tidak ada hijrah secara fisik jika di tempat itu kita mau ibadah, kita mau dakwah, tidak mengalami gangguan dan halangan, kecuali mengalami gangguan yang sangat berbahaya bagi nyawa. Tetapi kalau sudah tidak ada, maka tidak lagi hijrah fisik, tetapi jihad sama niat. Setidaknya
kalau kita mau menyimpulkan saat ini yang mesti kita lakukan hijrah umat Islam pada khususnya, ya, karena secara umum masyarakat kita dalam masyarakat Muslim itu secara fisik merasa sudah melakukan ibadah seperti sholat, kurban, sedekah, merasa sudah melakukan, berwudu, padahal belum melakukan dengan baik dan benar. Maka yang pertama, hijrah adalah hijrah qalbiyah. Ada yang sudah berislam tapi keyakinannya masih bercampur aduk dengan keyakinan jahiliyah, dengan mitos-mitos, maka kita harus hijrah akidah, dari akidah batilah menuju akidah sahihah. Pelajari ilmu tauhid supaya kita tidak lagi meyakini hal-hal yang bisa mendatangkan kemusyrikan. Itu namanya hijrah, dari kesalahan berkeyakinan menuju kebenaran dalam berkeyakinan. Yang kedua adalah hijrah fikriyah. Berapa banyak diantara kita cara berpikirnya, cara mendefinisikan, memiliki konsep yang keliru, karena sadar atau tidak sejak kita lahir hidup di tengah keluarga, kemudian masuk ke dunia pendidikan, lalu masuk ke kultur budaya masyarakat, itu banyak istilah-istilah yang salah kaprah, dan itu didedikasikan melalui pendidikan, masuk dalam kurikulum, didoktrin. Seperti misal di dalam pemahaman umum, orang kaya adalah orang yang banyak hartanya, tapi Nabi menjelaskan orang kaya adalah orang yang jiwanya merasa cukup. Kemudian orang lain mengatakan orang mulia adalah orang yang tinggi jabatannya, Nabi mendefinisikan orang mulia adalah orang yang takwa. Kemudian orang mengatakan lagi bahwa orang pinter itu orang yang ilmunya luas, syukur-syukur pendidikannya tinggi. Nabi bilang tidak, orang pinter adalah orang yang banyak mengingat mati dan menyiapkan bekal terbaik untuk dibawa pada kematiannya. Begitu seterusnya. Ini harus ada hijrah fikriyah, hijrah pola fikir dan konsep berpikir. Kenapa? Ini sangat mempengaruhi. Gara-gara kita menganggap kaya itu banyak harta, sementara setiap manusia menginginkan kekayaan, berarti mereka semuanya menginginkan banyak harta. Ketika dicari dengan cara yang halal susah, pengen kaya, padahal tuntutan jiwanya pengen kaya, akhirnya ditempuh dengan cara-cara yang keluar dari aturan, lalu melakukan pencurian, pencopetan, penjamretan, sampai korupsi, menipu dan seterusnya. Itu gara-gara pengen kaya. Coba kalau makna kaya kita pahami, kaya itu cukup, berapapun jumlahnya. Kalau kau merasa cukup, bisa ibadah, badan sehat, itu kaya. Kau nanti akan mati, lalu setelah mati yang kau bawa bukan harta benda, tetapi amal solehmu yang akan menjadikan kamu mendapatkan ridho Allah, ampunan dan surga. Gara-gara mengertiannya kaya itu banyak harta, nggak mengerti cukup, akhirnya yang penting banyak harta, dengan cara korupsi, menipu, pada akhirnya dia mati juga tidak membawa harta, Allah murka, masuk neraka. Orang yang bahagia bukan yang banyak hartanya. Kebahagiaan bukan dari harta benda, kebahagiaan daripada iman dan takwa serta amal soleh. Lalu kemudian kita yang ketiga harus hijrah amaliyah. Dari cara berpikir yang keliru, berkeyakinan keliru akan membentuk pola ucap dan pola sikap yang keliru juga. Contoh, dalam rumah tangga secara umum, laki-laki ketika menikah berharap istrinya menjadi istri yang solehah, yang bisa melayani suami dengan baik dan menyenangkan. Begitu juga istri ketika wanita menikah berharap suaminya menjadi suami yang baik, sayang, adil, bijaksana dan seterusnya, sehingga hidup dia akan tercukupi dan bahagia. Ini cara berpikir yang keliru. Di dalam Islam diajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Suami yang baik bukanlah suami yang berharap istrinya baik. Jika dikatakan ma'akram nisa ila karimun wa ma'ahanahuna ila laimun, bukanlah lelaki itu, tidaklah lelaki itu memuliakan wanita atau membahagiakan wanita kecuali dia adalah lelaki yang mulia, dan tidak pula lelaki itu menghina dan merendahkan wanita kecuali dia adalah lelaki yang hina dan rendah. Jadi cara berpikirnya yang diajarkan Nabi, semestinya lelaki setelah menikah berpikirnya, saya harus menjadi suami yang soleh dan baik untuk istri saya. Itu aja terus ditanamkan, kesibukan dirinya berpikir saya harus baik, saya harus membahagiakan istri. Maka istrinya mau melakukan apapun, yang penting saya bisa membahagiakan. Kalau istri sedih ya kita hibur, kalau salah ya kita betulkan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Kalau keliru ya kita luruskan.
Artinya kesalahan istri menjadi ladang ibadah, ladang untuk mengeruk pahala bagi kita suami, dengan cara bahwa saya menjadi suami yang soleh, saling menutupi, saling melengkapi. Makanya disebutkan oleh Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka istri adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian istrimu. Arti pakaian yang pertama menutupi aib, menutupi kekurangan, kemudian pakaian untuk keindahan, kita menjadi keindahan pasangan. Pakaian juga adalah untuk melindungi dari panas dan dingin, artinya kita saling melindungi dan saling menolong. Bahwa seorang istri pun demikian, mestinya cara berpikirnya, saya harus menjadi istri yang solehah, yang baik buat suami saya. Ketika suami pulang telat, jangan curiga, udah tanya baik-baik, syukur-syukur layani dulu sepuasnya, baru kemudian tanya, kenapa mas, apa bannya kepes. Jangan bertanya yang negatif, apakah terhalang di jalan, apakah hujan. Jadi tidak bertanya dengan pertanyaan yang negatif. Cara berpikir kita keluar dari ucapan kita. Misal ketika seorang anak minta kepada ibunya, ma beli mainan itu, mamanya jawab, ma nggak punya duit, mama nggak punya uang. Ini cara berpikir yang keliru sehingga salah ucap. Mestinya, oh kamu pengen itu sayang, duit mama masih kurang sayang, ada sih duit tapi kurang, ya sudah nanti mama ngumpulin dulu ya, mama nabung dulu biar cukup, kamu juga nanti bantu mama, kalau dapat uang jajan kumpulin, jadi cepet kebeli. Jadi jangan mental miskin, nggak punya, menghilangkan nikmat, menghilangkan rizki yang Allah karuniakan, dibilang tidak punya padahal punya tapi kurang. Alangkah indahnya kalau mengatakan, oh nanti mama belikan tapi duit sekarang masih kurang, nanti kita tabung bareng-bareng ya. Jangan mengatakan mama nggak punya duit. Ini adalah cara-cara ucap, cara sikap, semua berangkat dari keyakinan dan pola pikir yang keliru, dan itu sudah tertanam bertahun-tahun, puluhan tahun, baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat kultur, sampai ke dunia pendidikan, doktrinnya seperti itu. Maka ayo kita hijrah. Dengan hijrah dari orang kafir menuju Islam itu namanya hijrah. Setelah masuk Islam di awal-awalnya disebut mu'allaf. Dari kita dulu ahli maksiat, sekarang ahli taat itu namanya hijrah alias tobat. Tobat itu juga disebut hijrah. Ayo kita perbaiki hati kita, perbaiki pikiran kita, perbaiki perbuatan kita. Kita hijrah secara totalitas menuju Islam kafah, baik dalam keyakinan, baik dalam pemikiran, sampai dalam amaliyah. Sehingga kita hijrah yang saat ini mesti kita lakukan adalah hijrah qalbiyah, hijrah fikriyah, dan hijrah amaliyah, yang pada akhirnya kita menjadi muslim kafah alias mukmin yang soleh dan menjadi muttaqin. Semoga Allah menolong kita untuk memudahkan memiliki dan dikaruniai hati yang istiqomah dalam keimanan, terus meningkat dengan hidayah dan taufiknya. Kemudian kita bisa berpikir dan mau mengaji dengan sesungguh-sungguh, mempelajari Islam sehingga memahami Islam dengan baik, lalu bisa mengamalkannya dengan inayah dan pertolongan Allah, sehingga kita menjadi orang yang baik dalam diri, keluarga, sampai keturunan kita nanti. Mudah-mudahan kita semua disehatkan Allah, diberkahi keluarga dan umur, dan kelak kita diwafatkan husnul khatimah berjumpa dengan Rasulullah SAW di surganya. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.